Pernah nggak lo kepikiran, kenapa brand-brand kopi gede di Amerika atau Eropa itu selalu nyari biji kopi dari Indonesia? Apa yang bikin kopi kita beda dari Brazil atau Vietnam? Nah, sebelum gue bedah data ekspornya, coba lo share dulu video ini ke teman-teman lo yang lagi ngerintis bisnis atau yang pengen tahu gimana cara komunitas lokal kita kuasain pasar dunia. Hari ini gue bakal bongkar analisis mendalam soal kegiatan ekspor impor kopi Indonesia, mulai dari cuan triliunannya sampai resiko ngeri yang lagi ngincer pasar kita. Gue Kim, let's dive in. Oke, mari kita lihat datanya. Berdasarkan laporan terbaru Indonesia.id, nilai ekspor kopi Indonesia itu tembus sekitar 1,49 miliar atau sekitar 23 triliun rupiah. Angka yang gak main-main. Tujuan utamanya siapa? Masih Amerika Serikat, Jerman, dan yang paling menarik adalah lonjakan permintaan dari Mesir. Tapi kalau kita bedah lebih dalam lewat jurnal manajemen dan pemasaran, ada fakta unik di mana Indonesia itu jagoan di Arabica Specialty. Tapi kita sering kalah jumlah sama Vietnam di kelas Robusta. Kenapa ini penting? Karena di dunia ekspor impor, volume itu kunci utama buat negosiasi harga. Di sini kita lihat trennya fluktuatif, yang berarti kadang naik karena kualitas kita bagus dan kadang turun karena masalah logistik global. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting, peluang dan risiko. Karena dalam dunia ekspor, punya produk bagus saja itu tidak cukup. Yang menentukan berhasil atau tidaknya itu cara kita mengelola dan membaca pasar. Kita mulai dari peluangnya dulu. Kenapa kopi Indonesia masih sangat punya peluang besar di pasar dunia? Karena cara orang menikmati kopi sudah berubah. Di dalam negeri, orang minum kopi bukan cuma supaya tidak ngantuk, tapi karena mereka suka rasa dan kualitasnya. Mereka mulai peduli kopi itu berasal dari mana, bagaimana cara menanamnya, dan bagaimana proses pengolahannya. Nah, Indonesia punya keunggulan di situ. Setiap daerah punya rasa kopi yang berbeda, seperti kopi Ngayo, Toraja, dan Manheling punya ciri khas yang tidak bisa ditiru negara lain. Ini membuat kopi Indonesia punya nilai lebih dibandingkan kopi biasa. Kita tidak cuma jual biji kopi, tapi kita jual kualitas dan keunikan rasanya. Kalau kopi biasa bersaing di harga murah dan jumlah banyak, kopi Indonesia bisa bersaing di kualitas, artinya kita punya peluang untuk yang pertama, menjual kopi dengan harga lebih tinggi. Yang kedua, tidak terlalu tergantung pada harga pasar dunia. Dan yang ketiga, punya posisi tawar lebih kuat saat ekspor. Tapi peluangnya ini hanya bisa dimanfaatkan kalau kualitas kita konsisten. Mulai dari cara panen, pengeringan, sampai pengawasan harus rapi dan terkontrol. Sekarang kita bahas resikonya. Resiko pertama adalah perubahan cuaca. Kopi sangat tergantung pada kondisi alam. Kalau hujan berlebihan, kemarau terlalu panjang, atau suhu berubah ekstrim, hasil panen bisa turun. Kalau produksi turun, kita bisa gagal memenuhi permintaan luar negeri. Dan kalau itu terjadi terus-menerus, pembeli bisa pindah ke negara lain. Risiko kedua adalah standar kualitas internasional. Pembeli dari luar negeri sangat ketat. Mereka menuntut kopi dengan kualitas yang stabil. Kalau sekali saja kita kirim kopi yang mutunya jelek, nama baik kopi Indonesia bisa saja turun. Ini bukan cuma berdampak ke satu penjual, tapi ke semua eksportir Indonesia. Risiko ketiga adalah biaya pengiriman. Biaya kontainer, biaya pelabuhan, dan nilai tukar dolar sering berubah. Kadang harga kopi naik, tapi biaya kirim yang ikut naik. Sehingga keuntungan didapat malah kecil, bahkan bisa rugi. Jadi, kalau disimpulkan, peluang kita ada di kualitas dan keunikan kopi. Risiko kita ada di cuaca, standar mutu, dan biaya pengiriman. Artinya, masa depan ekspor kopi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh enaknya kopi itu sendiri, tapi oleh cara kita mengatur kualitas, menjaga kepercayaan pembeli, dan mengelola kopi dengan baik. Kalau ini bisa dijalankan dengan baik,
kopi Indonesia tidak hanya laku di luar negeri, tapi juga dihargai lebih tinggi di mata dunia. Jadi, potensi ekspor kopi kita itu emang gede banget. Tapi tantangannya pun sebanding antara fluktuasi harga dunia, persaingan ketat sama kayak negara Vietnam, sampai standar kualitas yang makin tinggi. Kalau kita nggak serius benahin standarisasi dan strategi dagangnya, sayang banget peluang pasar triliunan rupiah ini cuma lewat gitu aja. Analisis ini murni berdasarkan data yang gue kumpulin dari portal pemerintah dan jurnal perdagangan yang sudah gue sebutin tadi di video. Video ini juga jadi bagian dari riset gue tentang strategi komoditas unggulan Indonesia di pasar global. Semoga bahasan kali ini ngasih gambaran baru buat kalian tentang gimana dinamika ekspor impor yang sebenarnya di lapangan. Gue Kim, makasih udah nonton video ini sampai selesai. Cheers!